Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya. Dengan pertolongannya, dengan rahmatnya, kembali Allah mempertemukan kita dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim, yang mana lebih spesifiknya yaitu melalui hadis-hadis yang mulia dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan melanjutkan masih di dalam bab surga dan neraka. Yang terakhir kita baca bersama adalah hadis berkaitan perdebatan antara orang-orang yang beriman dan mereka ini diselamatkan oleh Allah dari azab api neraka di hadapan Allah untuk membela saudara-saudaranya yang beriman yang terjerumus ke dalam api neraka. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam kehidupan yang fana ini agar kita sampai bersama-sama di jannahnya Allah yang abadi. Baik, kita melanjutkan ke hadis nomor 1436 1436. An Jabir bin Abdillah, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, bertanya kepada penduduk surga tersebut, hal tashtahuna syai'an fa'azidukum, apakah kalian punya angan-angan yang lain agar aku bisa menambahkannya untuk kalian? Fayaquluna, maka para penduduk surga tadi menjawab, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ma fawqa ma ataitana, apalagi kiranya yang lebih tinggi daripada nikmat yang engkau karuniakan kepada kami ini, yaitu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka di surga. Maka pertanyaan itu dijawab oleh Allah lagi. Fayaqul, Allah menjawab dengan firman-Nya, ridwani akbar, keridhaanku lebih agung. Jadi jawabnya Allah bahwasanya keridhaan Allah itu lebih agung daripada semua itu, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga, baik itu istananya, makanan dan minuman yang lezat di sana, kemudian rindangnya, pohon-pohon dan buah-buahnya, maka keridhaan Allah lebih besar daripada semua itu. Itu adalah jawaban yang Allah berikan terhadap penduduk surga yang bertanya kepada Allah kelak di surga nanti. Semoga tanya jawab ini terjadi di antara kita dan Allah kelak. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Nuaim dan Al-Hakim. Selanjutnya, yakni hadis nomor 1437, Al-Irbad bin Sariyah marfu'an, dari sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Irbad bin Sariyah ini adalah perawi hadis yang meriwayatkan, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang meriwayatkan hadis tentang perintah Rasulullah SAW agar umatnya sepeninggal beliau tetap berpegang teguh, memegang dengan erat sunnahnya Nabi SAW dan khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kita saat ini sedang berusaha dengan mohon pertolongan kepada Allah untuk memegang erat sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah ar-rasyidin. Semoga Allah memberikan kemudahan atas hal itu. Al-Irbad bin Sariyah meriwayatkan secara marfu, idza sa'altumullaha, apabila kalian meminta kepada Allah,
Katanya Nabi SAW, jika kalian minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, maka mintalah kalian surga firdaus. Nabi SAW menganjurkan kita untuk apabila meminta kepada Allah, sekalian minta kepada Allah itu surga firdaus. Fa innahu sirrul jannah, karena surga firdaus itu adalah tempat yang istimewa di antara surganya Allah. Ini adalah sirrul jannah. Bahasanya di dalam hadis adalah rahasia surga. Begitu. Ini adalah tempat yang teristimewa di antara surganya Allah Azza wa Jalla. Yang mana di dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan keterangan kepada kita bahwa letaknya surga firdaus ini adalah yang paling tinggi dan berada di tengah-tengahnya bagian surga yang lainnya. Hadis riwayat Al-Busawi, Al-Bazar, dan At-Tabrani. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memasuki surga firdaus. Berikutnya yakni hadis nomor 1438 An Masruq, dari Masruq yakni salah seorang tokoh tabi'in rahimahullah qala, dia bercerita, Sa'alna Abdullah bin Mas'ud, kami yaitu para tabi'in itu pernah bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an hadhil ayah, tentang ayat ini. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, dan janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, yakni mati begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberi rizki. Ini adalah surat Ali Imran, surat ketiga ayat 169. Masruq bersama para tabi'in yang lain rahimahumullah, mereka bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud mengenai ayat tersebut. Apa maksudnya orang yang terbunuh di jalan Allah itu tidak mati begitu saja, akan tapi hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberi rizki, mendapat rizki. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, Ama inna qad sa'alna an dzalik. Ketahuilah bahwa kami dahulu, yakni para sahabat dahulu radhiyallahu anhu, juga pernah menanyakan ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab mengenai makna ayat tersebut, arwahus syuhada'i, roh orang-orang yang syahid itu fi jawfi tayrin khudrin, ada di dalam perut burung yang berwarna hijau, yaitu di surga. Laha qanadilu mu'allaqatun bil arsh, yang mana burung tersebut punya sarang yang tergantung di arsh. Jadi arsh ini adalah makhluk Allah yang paling tinggi, kemudian di bawahnya itu adalah surga firdaus tentunya. Dan di atapnya surga ini, yang mana tergantung di arsh ini, ada sarangnya burung yang berwarna hijau. Dan ruh-ruhnya para orang syahid Allah takdirkan berada di perutnya burung yang berwarna hijau tersebut di dalam surga. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at, yang mana burung itu terbang ke sana kemari di dalam surga sekehendak hatinya. Summa ta'wi ila tilkal qanadil, kemudian dia kembali ke sarangnya setelah terbang ke sana kemari di dalam surga sekehendak hatinya. Fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan, kemudian Rabb mereka muncul di hadapan mereka. Faqala, sembari Allah bertanya dengan firman-Nya, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian mengangankan sesuatu? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Qalu, maka para penduduk surga yang statusnya sebagai syuhada itu menjawab, yakni sebelum resmi menjadi penduduk surga bersama orang-orang yang masuk surga.
Qalu, maka mereka menjawab, ayu syai'in nastahi, apalagi yang kami inginkan, wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na, sedangkan kami sudah bisa keliling di surga ini sebagaimana yang kami kehendaki. Fa fa'ala dzalika bihim salasa marrat, Allah menanyakan hal itu kepada mereka sebanyak 3 kali. Falamma ra'au annahum lam yutraku min an yus'alu, maka tatkala para syuhada ini memandang bahwa mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja sebelum mereka menjawab daripada pertanyaan Allah tersebut, maka mereka menjawab, ruh orang-orang yang syahid ini menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, nuridu, kami mau, kami ingin, antarudda arwahana fi ajsadina, agar ruh kami ini dikembalikan ke jasad kami, hatta nuktala fi sabilika marratan ukhra, sehingga kami bisa terbunuh lagi di jalanmu sekali lagi. Katanya syuhada, katanya orang-orang yang syahid tadi, kami ingin supaya ruh-ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami masing-masing, supaya kami bisa terbunuh lagi di jalanmu sekali lagi. Masya Allah. Ini karena keutamaan orang-orang yang syahid di sisi Allah. Mereka ingin supaya dikembalikan ruhnya di dunia, terbunuh di jalan Allah sekali lagi. Falamma ra'a an laisa lahum hajatun, maka tatkala Allah sudah melihat bahwasanya mereka tidak punya hajat lain, keinginan lain selain hal itu, selain cita-cita itu, turiku, mereka ditinggalkan. Seperti itu. Jadi mereka ditinggalkan oleh Allah dalam keadaan mereka bisa berkeliling di dalam surga sekehendak hatinya, di dalam perut burung hijau, di dalam surga. Masya Allah, ini adalah keistimewaan, salah satu keistimewaan orang-orang yang syahid di sisi Allah. Semoga Allah mencatat kita sebagai syahid kelak ketika kita wafat. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah. Dan semoga kalau tidak diwafatkan di Ghazwatul Hind juga, atau diwafatkan dalam golongan Nabi Isa alaihissalam yang berperang melawan Al-Masih Ad-Dajjal, atau diwafatkan berbarengan dengan orang-orang beriman yang lain di akhir hidupnya Al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim Habibullah. Berikutnya ikhwan, hadis nomor 1439. Hadis tadi sekaligus ya menjadi tafsir bagi surat Ali Imran surat ketiga ayat 169, berkaitan dengan Allah bahwa sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, atfalul muslimina, anaknya orang-orang muslim, anak-anak orang muslim, yakni yang meninggal sebelum balik, itu fi jabalin fil jannah, mereka ada di salah satu gunung di surga. Kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang mereka meninggal dalam keadaan masih anak-anak, belum balik, dan mereka anak-anaknya orang muslim, mereka itu ada di salah satu gunung di surga. Yakfuluhum Ibrahimu wa Sarah, yang mereka ini sedang dipelihara oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, hatta yadfa'unahu, sampai mereka itu dikembalikan ila abaihim, kepada orang tua mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Katanya Nabi alaihissalam, berdasarkan yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, ketika mereka memiliki anak-anak yang meninggal dan belum balik mereka, maka mereka dalam keadaan dipelihara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sayyidatuna Sarah alaihissalam, yang mereka akan diserahkan lagi kepada ayah-ayah mereka, kepada orang tua mereka kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Nu'aim Ad-Dailami dan Ibnu Asakir.
Ini juga sebagai kabar gembira bagi orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya mati sebelum balik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada anaknya yang meninggal, maka jangan bersedih hati begitu saja, akan tetapi harapkanlah janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Alaihissalam melalui Abu Hurairah ini. Berikutnya hadis nomor 1440. 1440 An Abi Malik, dari sahabat yang mulia Abu Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an atfalil musyrikin, tentang anak-anaknya orang-orang musyrik. Jadi kalau tadi menjelaskan tentang anak-anak kaum muslimin, maka kali ini Nabi Alaihissalam ditanya dan menjelaskan terkait status anak-anak orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan belum balik, tapi kok orang tuanya ini musyrik. Qala, maka Nabi Alaihissalam menjawab dengan sabda beliau, hum khadamu ahlil jannah. Mereka adalah pelayan penghuni surga. Mereka adalah pelayan penghuni surga. Maka inilah yang diterangkan kepada umatnya Nabi Alaihissalam dari Abu Malik radhiyallahu anhu berkaitan anak-anak orang-orang musyrik yang ditakdirkan meninggal dalam keadaan mereka ini statusnya sebagai anak orang-orang yang menyekutukan Allah, tapi mereka belum balik, maka kelak di jannah nanti menjadi pelayan penghuni surga. Hadis riwayat Ibnu Manda. Berikutnya ikhwatul iman, hadis nomor 1441. Ani bin Abbas, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittala'tu fil jannah. Aku melihat ke dalam surga. Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Ternyata aku mendapati bahwa sebagian besar penduduknya adalah orang-orang fakir. Kata Nabi Alaihissalam, diperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk surga itu orang-orang miskin. Nah, ini salah satu kabar gembira yang disampaikan kepada umat Nabi Alaihissalam, disampaikan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya sebagian besar penduduk surga ini orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini sebagai harapan juga bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka ini merasa bahwa mereka hidup kekurangan selama mereka di dunia. Sudah berusaha keras untuk menjadi orang yang taraf hidupnya lebih baik dari sisi ekonomi, tapi kok nggak bisa-bisa. Tapi kok ditakdirkan oleh Allah tetap mereka itu dalam keadaan fakir. Nah, ini salah satu kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut hadis tersebut, wattalatu finnar, dan aku melihat ke dalam neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Ternyata aku mendapati sebagian besar penduduknya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad. Di dalam hadis yang lain maka dijelaskan oleh Nabi Alaihissalam bahwasanya kebanyakan penduduk neraka ini adalah kaum wanita. Karena secara umum kaum wanita apabila melihat kebaikan dari suami sepanjang masa, akan tapi ketika melihat kekurangan satu saja dari suaminya, maka dia mengatakan, kamu belum pernah berbuat baik kepadaku sekalipun. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi Alaihissalam di dalam hadis yang lain. Yang barusan kita baca adalah hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad. Bisa kita dapati dalam kitab Sahih Imam Muslim, Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad. Selanjutnya ya ikhwah, hadis nomor 1442. Anas bin Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
annahu qara'a hadhil ayah, bahwasanya ia membaca ayat ini, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad al-kautsar. Ini adalah surat al-kautsar, surat ke-108. Surat ke-108. Ini tadi ayat 1. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni menjelaskan berkaitan al-kautsar. Waktu itu al-kautsar, aku telah diberikan, dianugerahi al-kautsar. Fa idza huwa nahrun yajri kadza ala wajhil ard. Ternyata Kautsar adalah sebuah sungai yang mengalir begitu saja di permukaan bumi. Yakni bumi yang dikehendaki Allah. Walam yusyaqqa syaqqan, dan tidak membentuk suatu parit aliran sungai, tidak membekas aliran sungai. Sungai yang indah, akan tetapi tidak membentuk suatu parit aliran sungai. Faida hafatahu qibabul lu'lu'. Kedua tepinya itu berupa kemah-kemah kecil dari mutiara. Tepi-tepinya Al-Kautsar itu berupa kemah-kemah kecil dari mutiara. Fadarabtu biyadi ila turbatihi, dan aku menepukkan tanganku ke tanahnya. Kata Nabi SAW, aku menepuk tanahnya dengan tanganku. Faida miskatun zafiratun, ternyata tanahnya itu harum seperti minyak kasturi yang sangat harum. Tanahnya itu seperti minyak kasturi yang sangat harum. Wa idza hasahul lu'lu', dan batu kerikilnya juga dari mutiara. Batu kerikilnya Al-Kautsar itu juga dari mutiara, seperti kemah-kemah kecil yang ada di tepi-tepinya Al-Kautsar tadi. Hadis riwayat Ahmad. Baik ayuhal ikhwah, sudah kita baca beberapa hadis berkaitan al-jannatu wan nar, tentang surga dan neraka yang terdapat di dalam kitab silsilah hadis sahih ini, yang mana itu sekaligus menjadi bagian dari tafsir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ketika Allah menerangkan tentang surga dan neraka di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan dan keberkahannya kepada perjumpaan kita kali ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya, dan mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan, kekurangan yang terjadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.